Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 12 kelompok 3 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul Analisis Isu Efektivitas Kinerja Individu berdasar tupoksi analis pengembangan ekonomi pedesaan. Pada presentasi ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, identifikasi isu masalah. Yang kedua, menentukan prioritas isu masalah menggunakan metode USG. Yang ketiga, menganalisis isu masalah menggunakan metode Fishbone. Yang keempat, menganalisis SWOT. Dan yang kelima, menghadirkan solusi penyelesaian isu masalah tersebut. Identifikasi isu yang saya dapat di lingkungan kerja saya. Yang pertama, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan badan usaha milik desa. Yang kedua, masih minimnya bisnis plan dari badan usaha milik desa. Yang ketiga, proses administrasi pelaporan keuangan laba rugi dan neraca badan usaha milik desa masih belum optimal. Selanjutnya, dalam menentukan prioritas isu, dari 3 isu yang ada, proses penentuan prioritas isu di sini menggunakan metode USG. Metode USG ini adalah salah satu metode scoring untuk menyusun prioritas isu yang harus diselesaikan. Pada tahapan ini, masing-masing masalah dinilai resiko dan dampaknya. Bila telah didapatkan jumlah skor, maka dapat menentukan prioritas masalah. Di sini menggunakan skor rentang 5 sampai 1. Untuk skor 5, keterangannya adalah sangat tinggi. Kemudian untuk skor 4 tinggi, selanjutnya 3 sedang, selanjutnya 2 rendah, dan yang terakhir 1 sangat rendah. Kemudian metode USG terdiri dari beberapa kriteria. Yang pertama, urgent atau yang sangat mendesak, isu tersebut harus dibahas. Kemudian seriousness, seberapa serius isu harus dibahas dan dihubungkan dengan isu yang timbul. Yang terakhir, growth, seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang. Di sini saya analisa. Yang pertama, rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam proses pengelolaan badan usaha milik desa. Urgensinya bernilai 5, kemudian seriousness-nya bernilai 5, dan yang terakhir growth-nya bernilai 4. Kedua, bisnis plan badan usaha milik desa. Urgensinya bernilai 3, kemudian seriousness-nya bernilai 5, dan yang terakhir growth-nya bernilai 3. Selanjutnya yang terakhir, administrasi, laporan keuangan, laba rugi, dan neraca badan usaha milik desa. Urgensinya bernilai 5, kemudian seriousness-nya bernilai 4, dan yang terakhir growth-nya bernilai 4. Di sini dari isu yang didapat, kemudian dilanjutkan dengan menggunakan metode Fishbone. Di sini isu yang diambil dengan nilai skor tertinggi adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan badan usaha milik desa. Selanjutnya, analisis isu menggunakan metode Fishbone.
Isu yang diambil adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan badan usaha milik desa. Ada beberapa kategori masalah diantaranya. Yang pertama, dari sumber daya manusia. Ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang masih rendah, sehingga juga berdampak kepada kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan badan usaha milik desa tersebut. Selanjutnya, produk desa. Nah, pada umumnya pengelola masih belum mampu sepenuhnya untuk memetakan produk unggulan desa yang produk tersebut dirasa memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan juga menjadi ciri khas desa tersebut. Kategori yang selanjutnya adalah material. Subkategorinya adalah finansial. Dalam hal ini, badan usaha milik desa masih belum menjadi prioritas pemerintah desa dalam proses pengembangan dan juga dalam proses manajemen BUMDes untuk menjadi sumber pemasukan ekonomi desa yang utama. Yang kedua adalah infrastruktur. Nah, ketersediaan dalam infrastruktur ataupun fasilitas untuk menunjang badan usaha milik desa agar lebih berkembang dan juga pengelolaannya semakin membaik itu masih dirasa belum memadai. Kemudian kategori yang ketiga adalah metode. Metode marketing yang dilaksanakan sejauh ini dirasa masih belum memaksimalkan digital marketing di era e-commerce yang sekarang. Karena itu penawaran-penawaran produk desa dirasa masih belum bisa maksimal karena proses digital marketing masih belum dilakukan sepenuhnya, ataupun bahkan masih ada yang belum mampu memanfaatkan momen-momen e-commerce yang selama ini sudah menjadi kebutuhan sehari-hari di masyarakat. Yang terakhir, stakeholder. Nah, badan usaha milik desa maupun dari pengelola sendiri masih belum mampu sepenuhnya mencari ataupun menggali mitra-mitra potensial untuk bisa menggandeng desa, khususnya badan usaha milik desa, agar semakin bisa berkembang ke depannya. Dari analisa Fishbone dilanjutkan dengan analisa SWOT. Pertama, strengths atau kekuatan. Dukungan dari pemerintah secara penuh untuk mendukung kemandirian desa dibuktikan dengan adanya dana desa yang setiap tahunnya diberikan langsung oleh Kementerian Desa untuk pengelolaan desa, sehingga tujuan awal desa mandiri itu dapat tercapai. Selanjutnya, semangat untuk menjadikan desa semakin sejahtera dari seluruh lapisan elemen masyarakat itu sangat besar. Kemudian weaknesses yaitu kelemahan. Yang pertama, masih belum menjadi prioritas di beberapa desa. Pengelolaan badan usaha milik desa dirasa masih sangat sulit dan juga masih prematur untuk dikembangkan. Nah, itulah pentingnya memberikan program pendampingan kepada badan usaha milik desa sehingga bisa berjalan nantinya dengan sendirinya. Yang selanjutnya, kurangnya kompetensi untuk praktik di digital marketing dalam proses pemasaran produk desa sehingga banyak diketahui halayak luas. Yang terakhir, kemauan pengelola untuk terus belajar masih dirasa minim. Yang selanjutnya, opportunities atau peluang. Peluangnya sangat besar, pemerataan bantuan dari pemerintah juga sangat masif dari berbagai program Kementerian Desa untuk memajukan
ekonomi desa, khususnya desa-desa yang masih tertinggal seperti itu. Yang kemudian proses marketing yang semakin dinamis melalui e-commerce dan digital marketing lainnya, dan juga platform media sosial yang sudah sangat efektif untuk memasarkan suatu produk. Kemudian peluang yang selanjutnya adalah daerah sendiri merupakan nantinya berpeluang menjadi penyangga daerah IKN yang baru di Kalimantan Timur. Dan yang terakhir, threat atau ancaman. Yang pertama, khawatirnya nanti ketika desa-desa tidak mampu mengembangkan ekonominya secara mandiri, masyarakat hanya akan menjadi penonton dan tergerus oleh para pemodal-pemodal. Selanjutnya, apabila realisasi IKN semakin dekat dan nyata, maka masyarakat pribumi harus semakin siap. Jangan sampai kekayaan dan juga potensi desa itu diambil alih oleh para pemodal. Yang terakhir, daerah menjadi pintu gerbang menuju IKN yang baru jika memang IKN akan direalisasikan dan dalam waktu dekat akan memang mulai progresnya berjalan. Selanjutnya, rekomendasi alternatif penyelesaian isu masalah. Dari analisa yang sudah dipaparkan, diberikan beberapa rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Yang pertama, untuk alternatif solusi, program major pengembangan ekonomi desa. Kemudian untuk tahap penyelesaiannya, dinas terkait membuat program pengembangan ekonomi desa dengan menggandeng tenaga ahli serta pendamping dari perwakilan masyarakat. Hasil yang diharapkan, minat dan kemandirian pengelola badan usaha milik desa menjadi meningkat. Kemudian yang terlibat, dinas terkait, kemudian desa itu sendiri, selanjutnya tenaga ahli dan juga masyarakat. Yang kedua, alternatif solusi, menyelenggarakan workshop peningkatan ekonomi desa. Untuk tahap penyelesaiannya, dinas terkait sebagai fasilitator bermitra dengan perguruan tinggi. Kemudian hasil yang diharapkan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi pengelola badan usaha milik desa. Dan juga yang terkait pastinya dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, kemudian perguruan tinggi, desa itu sendiri, tenaga ahli, dan masyarakat. Yang terakhir, skala prioritas pendampingan desa harus dibentuk. Dinas terkait menentukan skala prioritas desa yang harus mendapat pendampingan lebih intensif melalui skala level desa maju, desa sedang, dan desa tertinggal. Nah, hasilnya yang diharapkan desa tertinggal akan mendapatkan pendampingan lebih intensif agar mampu menjadi desa mandiri. Kemudian yang terlibat di dalamnya adalah dinas terkait, tenaga ahli, dan juga pendamping desa. Demikian presentasi saya tentang analisis isu kinerja individu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Assalamualaikum.